arane jembatan apa Pak? Nikan apa Pak? Jembatan Kali Baru. Ka Jembatan Jalan Baru. Jalan Baru, kali ya kali apa arane? Kali Cipager. Cipager. Iya. Nikan kegawe desa apa Pak? Iya desa Pejambon. Kejambon. Iya. Kejambon. Pejambon. Oh iya. Pak pengen takon ku lagi. Nikan iki daerah kene iki. Ana hal-hal yang sih makhluk-makhluk halus dan mistis ku. Angker nih ning kali iki Pak. Ya kadang sih ya sering kan cuma Apa jare masyarakat kene iki? Jare lah buatan Bapak baru dewe. jare sih lamun apa je semacamnya muncul kan. Oh, sampean wong kene tak? Iya, Bang. Wong kene nih. Oh iya. Terus apa man ngono Pak? Kayak selain iku Pak. Biasa orang kita sih jauh pun baik. Oh, geger-gegere. Jajan-jajannya ana sih. Ini Pak sering terjadi apa Pak? Sering terjadi ana wong apa atau apa nih kali ini? Ya pernah kejadian korban ke waktu bocah cilik. Heeh. Dolanan karo kakang itu. Iya terus? Wong kawung lho. Heeh. Nah terus terjadi apa pun? Si bocahku balik loro laka siji. Oh, baliknya laka siji. Iya. Apa laka siji kejebur ta priwe niku? Jadi kejebur rupane beweru. Oh, wonge beweru. Adus-adusan niat adus-adusan pripun? Adus-adusan. Oh, adus-adusan. Tahun kapan? Setahun wingi ta mungkin kina? Tahun ini dorong suwe paling golongan dorong oleh setahun lah. Oh, dorong oleh setahun paling bulanan ya Mas ya, bulanan. Oh, ya wis Pak, matursun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kula lagi ning jembatan Watu Belah. Saya ntar mengulas di lokasi ini titik-titik mistisnya ntar apa wujud mistisnya lah penunggu kali ini di jembatan ini ntar saya mengulas sedikit di lokasi ini pemirsa. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oke pemirsa nih, saya tunjukkan sosok-sosok mistisnya pas di printing ini semacamnya ini pemirsa. Seorang ini lah perempuan lah kedua. Nah geser kemarinnya kalau di pohon ini semacamnya kayak benda-benda gaib lah gitu. Pohon ini geser lagi pemirsa nih kemarin. Nih kalau di kalau di ini penunggu di sosok di sini penunggunya seperti ular lembu pemirsa. Bangsa silumannya penunggu kali inilah dan ada anak buahnya seperti buncul lah kalau bahasa Jawa buncul, kalau anak kurcaci lah bahasa Jawa. Kalau geser kemari pemirsa. Di sini semacamnya di pohon ini nih. Ini semacamnya kayak orang besar pemirsa, besar. Geser sama perempuan lah, kuntilanak di sini pemirsa. Di sini ada perempuan. Nah, langsung geser ke sana semacamnya, di sana ada semacamnya kayak apa ya? Kayak orangnya muda tapi pakaian kerajaan pemirsa. Nah, sebelah sini nih. Kayak penjaga kerajaan kayak gitu aja pemirsa. Oke, lanjut pemirsa, kita video selanjutnya yuk. Oke pemirsa, tadi saya sudah tunjukkan sisi-sisinya di lokasi sini apa tadi sosok-sosoknya. Sekarang saya coba langsung penarikan benda gaib lah. Ini ada sejarahnya pemirsa. Ntar tonton aja sejarahnya pemirsa. Di kali lupa saya tuh ada warga sih, ntar ada videonya pemirsa. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oke pemirsa, saya coba deteksi benda-benda gaibnya. Mana yang mau aja lah, itu aja. Ini cukup lumayan ada
Ya, warga sini lagi mancing. Di areanya apa ya? Sedikit jurang pemirsa. Kalinya di bawahnya, saya di atasnya ini. Sedikit jurang ada bisa deteksi. Kita lanjutkan deteksi di sini cukup apa ya, lumayan nampak. Auranya di sini campur, ada positif, ada di sini di bawah kan di pohon ya, pohonnya. Saya coba saya geser. Pasang cincin kerajaan ini kayaknya kerajaan. Oke, dari sini kita lanjutkan nih. Oke, kita lanjutkan. Saya coba deteksi lagi. Ini banyak ini bisa pasti bagus-bagus. Yang paling kopos itu yang paling itu dari paling tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di jembatan Cipager, Desa Kejabon. Ada apakah sejarah di lokasi ini? Yuk kita saksikan aja sejarahnya. Dikisahkan pada zamannya Kesangyangan sebelum adanya berdirinya tanah Jawa. Lokasi ini dijadikan tempat perkumpulan para Kesangyangan. Siapakah para dewa Kesangyangan yang pernah berkumpul di lokasi ini sebelum dinamai tanah Jawa ini? Sebelum saya menceritakan asal-usul cerita
tanah Jawa, saya akan menyebutkan nama-nama para kesangyangan yang pernah ada di lokasi ini. Inilah nama-nama kesangyangan, ya. Sangyang Astadewa, Sangyang Barga, Sangyang Brajadama, Sangyang Lodaya, Sangyang Agnabaswara, Sangyang Antraksuma, Sangyang Ananjaya, Sangyang Antasiva, Sangyang Suryadewa. Para kesangyangan ini mempunyai tempatnya masing-masing, tapi kali ini saya belum bisa ngasih tahu tempatnya sejatinya di mana para kesangyangan ini. Mungkin suatu saat nanti saya akan sejarahkan. Kali ini saya mengulas lahirnya tanah Jawa. Yuk kita lanjut sejarahnya. Awal mula tanah Jawa ini adalah tanah yang sangat disukai oleh para kesangyangan, karena tanah Jawa ini memiliki unsur energi yang positif. Oleh karena itu, para kesangyangan menjadikan tempat ini berkumpulnya para kesangyangan. Singkat cerita, Sangyang Astadewa pun mencoba bertanya kepada Sangyang Lodaya. Dewa Lodaya, gimana cara menjadikan tanah ini tanah yang disukai oleh bangsa manusia? Suatu saat nanti ada dari golongan manusia yang datang di lokasi ini, Sangyang Antadewa. Singkat cerita, ada sosok yang datang dari golongan manusia. Dia berasal dari tanah seberang. Sosok ini adalah sosok yang sangat polos. Singkat cerita, Sangyang Astadewa pun berubah wujud menjadi sosok manusia kakek-kakek untuk menemui sosok pemuda tersebut dari bangsa manusia. Dan setelah itu, Sangyang Astadewa pun menyapa sosok pemuda itu. Hai Kisanak, mau kemana? Saya mau mencari jati diri saya, Ki. Singkat cerita, pemuda ini pun dibawa oleh Sangyang Astadewa yang menyamar menjadi kakek-kakek tersebut. Dan pemuda itu pun diajari ilmu dan diajari sastra-sastra kesangyangan oleh Sangyang Astadewa yang merubah wujud jadi kakek-kakek. Singkat cerita, beberapa tahun pemuda ini dibawa oleh Sangyang Astadewa. Pemuda ini menjadi seorang yang setengah dewa karena memiliki keilmuan kanuragan seperti dewa. Singkat cerita, bertahun sampai ribuan tahun pemuda ini menjaga tanah ini, dan setelah wujudnya kerajaan-kerajaan
pemuda ini pun masih bertapa. Singkat cerita, ada dari kerajaan Mataram kuno, raja pertama yang bernama Raja Bratasena. Inilah raja pertama kerajaan Mataram kuno sebelum Raja Sanjaya. Singkat cerita, Raja Bratasena ini adalah sosok raja yang sangat sakti mandraguna, karena raja ini memiliki keilmuan yang bisa berubah wujud menjadi banyak. Singkat cerita, sang pemuda ini turun gunung untuk mendatangi Raja Mataram yang bernama Bratasena, karena raja ini selalu ingin menguasai tanah ini, dan sosok muda ini pun mendatangi kerajaan Mataram. Singkat cerita, pemuda itu pun pas di depan gerbang kerajaan Mataram ada sosok penjaga yang menghalanginya dan berkata, Hai Kisanak, mau kemana? Jangan masuk ke kerajaan. Saya ingin bertemu rajamu. Singkat cerita, sang penjaga itu pun langsung nurut aja, karena perkataan sang pemuda ini bukan perkataan biasa, karena dalam ucapannya seperti dewa. Jadi kalau pemuda ini berkata, semua orang menjadi nurut. Singkat cerita, sang Raja Bratasena pun keluar bersama punggawa-punggawanya dan berkata, Kisanak, kamu mau apa datang ke kerajaan kami? saya cuma mengingatkan supaya sang raja lebih peduli kepada rakyatmu, raja. Singkat cerita, Raja Bratasena pun merasa direndahkan oleh sosok pemuda itu, karena menurut Raja Bratasena baru kali ini ada yang berani berbicara di hadapan seorang raja menasihati. Singkat cerita, para punggawa itu pun mau menangkap sosok muda itu. Para punggawa pun merasa tubuhnya lemas karena yang ditangkap itu bukan pemuda biasa, dan para punggawa itu pun berjatuhan ke tanah, dan Raja Bratasena pun terdiam sesaat karena para punggawanya pada berjatuhan ke tanah, dan Raja Bratasena pun langsung maju untuk menyerang sosok muda ini. Dan apa yang terjadi, Raja Bratasena pun juga merasa lemas di hadapan sosok pemuda itu. Singkat cerita, oleh karena itu para raja-raja zaman dahulu pada meminta perlindungan kepada sosok pemuda tersebut, karena pemuda ini menaklukkan Raja Mataram kuno, yaitu raja pertama Bratasena. Dan juga tanah ini dinamakan Tanah Jawa karena sosok pemuda ini yang bernama. Maaf, kali ini saya tidak bisa menerangkan nama pemuda ini. Mungkin suatu saat nanti saya akan berikan nama pemuda ini.
asal-usul tanah Jawa ini. Dan itulah asal-usul sosok pemuda yang memimpin raja-raja zaman dahulu. Sejarah ini sebelumnya masuk agama Islam yang sekarang terkenal. Pertama kali ajaran Islam diutus oleh Syekh Subakir, dan ceritanya ada pertarungan dengan Sabdo Palang. Semua itu adalah salah, karena sejatinya bukan namanya Syekh Subakir, itu adalah nama samaran. Dan yang berdebat dengan Syekh itu bukanlah Sabdo Palang alias para kesengyangan tanah Jawa. Suatu saat nanti saya akan ceritakan asal mula masuknya agama Islam ke tanah Jawa. Itulah kisahnya, asal usul tanah Jawa, karena sosok pemuda itu yang dibimbing oleh Sang Hyang Astadewa. Itulah kisah sejarahnya. Suatu saat nanti saya akan bedarkan semua sejarah tanah Jawa di lokasi tertentu. Terima kasih para penonton Perkutut Goib. Semoga diparingi selamat, waras, sehat akhir rezekinya. Mudah-mudahan Perkutut Goib diberikan keselamatan dan kesehatan para tim Perkutut Goib. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.